Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Bermain menjaring ikan. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di air. Nah, berikut adalah gerakan berjalan di air. Ayo lakukan permainan menjaring ikan di kolam renang bersama teman-temanmu. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Mari membaca dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam, ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular bertanya, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Nah, ini sekedar contoh ya. Mereka saling memaafkan dan memutuskan untuk bersahabat dan mencari makan bersama. Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi. Peran yang pertama adalah pencerita. Misalkan nomor presensinya adalah 1. Kemudian peran yang kedua adalah ular, nomor presensinya 2. Dan peran yang ketiga adalah tikus, nomor presensinya 3. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata.
1. Siswa yang memakai kacamata. Yang membaca naskah teks sang ular adalah Udin. 2. Siswa yang tidak memakai kacamata. Nama siswa yang membaca naskah teks tikus adalah Beni. Nah, kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Yang pertama adalah siswa berambut keriting. Nama siswa yang membaca naskah teks sang ular adalah, misalkan saja, Lina. Kemudian, yang kedua, siswa berambut lurus. Nama siswa yang membaca naskah teks tikus adalah Dayu. Nah, selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain? Coba amati teman-temanmu, tuliskan hasil pengamatanmu. Nah, misalkan saja pengelompokan siswa berdasarkan warna kulit. Ada siswa berkulit coklat dan ada siswa berkulit putih. Nah, sekarang diskusikan sikap terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Tulis hasil diskusi kalian. Sikap saya terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus adalah tidak membeda-bedakan. Karena pada dasarnya semua adalah sama. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.